Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait materi pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan dan ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita mulai, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di mulai. Oke, berdoa selesai. Kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kita buka slide yang pertama. Nah, sebelumnya kalian pernah mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Ada yang pernah dengar tidak? Kalau belum, kalau ada yang sudah, mari kita simak yang slide berikut ini. Nah, dalam pengertian, reklamasi itu merupakan alih fungsi lahan pantai menjadi daratan, dan reklamasi salah satu bentuk dari konversi lahan. Bisa dilihat ya di gambar di bawah ini adalah bentuk dari hasil reklamasi. Kita tahu sendiri bahwa negara Singapura ini adalah negara yang bisa dikatakan cukup kecil dan kapasitas negaranya tidak terlalu begitu luas, sedangkan masyarakatnya semakin hari semakin banyak. Oleh karenanya pemerintah Singapura melakukan inovasi ya, dengan melakukan namanya reklamasi, yaitu merupakan alih fungsi lahan pantai menjadi daratan, dan reklamasi salah satu bentuk dari konversi lahan. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, adapun pengertian dari konversi lahan, ya tadi yang sudah kita jelaskan terkait konversi lahan di Singapura. Nah, konversi lahan ini pada dasarnya adalah mengubah lahan pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, bisa industri ataupun pemukiman masyarakat ya. Konversi lahan pada dasarnya adalah bersifat menular ya. Ketika satu petak lahan telah dikonversi, maka lahan petak di sekitar tersebut juga rawan dikonversi. Nah, selain itu, konversi lahan sering terjadi, terutama di daerah pinggiran kota ataupun daerah pesawahan yang berdekatan dengan fasilitas umum. Ya, kalau kita bisa katakan ya, konversi lahan ini mengubah lahan. Dari awal lahannya mungkin lahan pertanian yang sawah, atau perkebunan, atau hutan, ini dijadikan pemukiman ya, baik pemukiman masyarakat, ya, pemukiman warga, lalu industri dan hari ini pabrik gitu kan. Nah, konversi lahan pada dasarnya bersifat menular. Nah, ketika satu petak lahan telah dikonversi, maka lahan petak di sekitar tersebut juga rawan dikonversi. Nah, misalkan di daerah tersebut ada lahan yang sudah dijadikan pabrik. Nah, tidak menutup kemungkinan di lahan sebelahnya bisa dijadikan pabrik, misalkan untuk perluasan, misalkan. Atau misalkan di daerah konversi lahan itu pertanian tersebut sudah dijadikan perumahan, misalkan perumahan real estate. Kemungkinan tidak menutup kemungkinan di lahan sebelahnya akan dijadikan perumahan lagi, akan ditambahkan unit perumahannya. Ya, maka pada dasarnya konversi lahan adalah bersifat menular. Lalu juga konversi lahan ini sering terjadi terutama di pinggiran kota. Nah, kalau kita lihat konversi lahan itu banyak ya di daerah Bekasi tuh, Bekasi, Karawang, ya, Cikarang itu banyak sawah-sawah yang dijadikan perumahan, dijadikan pabrik ya. Itu adalah bentuk ya real yang kita bisa lihat di lingkungan kita. Lanjut. Nah, biasanya kalau konversi lahan pertanian ini sering terjadi di negara-negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi serta meningkatnya sektor industri. Nah, biasanya konversi lahan ini juga sering terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Nah, kalau kita lihat memang pertumbuhan penduduk negara berkembang sangat tinggi, terutama di Indonesia. Indonesia itu pertumbuhan penduduknya itu adalah terempat terbanyak di dunia ya, setelah Amerika, China, India, dan keempat Indonesia. Dan tidak untuk kemungkinan akan adanya namanya konversi lahannya yang bersifat pemukiman gitu, untuk masyarakat, untuk tempat tinggal. Lalu juga ada konversi industri ya, karena kita tahu di negara berkembang ini industri sangat digencarkan. Padahal kalau kita lihat
negara-negara yang disebutkan ini adalah mayoritas adalah negara-negara yang negara agraris ya, kayak Thailand, Vietnam, Indonesia itu negara penghasil lumbung padi, lumbung beras ya. Kita lanjut. Nah, konversi lahan pertanian menjadi industri. Ya. Ada beberapa alasan ya perusahaan mendirikan di lahan pertanian. Yang pertama, lahan pertanian termasuk lahan strategis. Ya. Yang kedua, harga tanah pertanian relatif lebih murah, memiliki akses yang lebih murah, faktor sosial budaya dan humanis. Ya jelas, kalau memang lahan pertanian bahkan lahan yang strategis ya untuk menjadikan perusahaan atau pabrik, kita bisa lihat di beberapa jalan baik di daerah sekitar Jabodetabek itu banyak lahan pertanian jadikan industri itu di samping tol. Kita lewat tol itu kita sering lihat tuh sawah-sawah ada pabrik, itu merupakan lahan strategis. Harga tanah pertanian memang relatif lebih murah ya. Jika petani yang menjual ke perusahaan itu lebih murah ya, karena dia tidak mengetahui pangsa pasar yang pas untuk para perusahaan. Dia hanya sekedar menjual saja demi mencukupi kebutuhannya. Memiliki akses yang lebih mudah ya jelas, kalau perusahaan mendirikan, tadi saya bilang bahwa perusahaan mendirikannya di sawah terus di pinggir tol itu merupakan akses yang lebih mudah, terutama terkait aksesibilitas distribusi ya, distribusi barang maupun jasa ya. Itu akan lebih mudah ketika masuk tol, keluar masuk tol itu lebih mudah. Dampak yang timbulkan adanya konversi lahan pertanian ke industri ya. Dampak yang timbulkan lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas petani menurun ya. Kalau lahan pertanian pasti ya berkurang dengan adanya pabrik, yang produktivitas petani jadi menurun dengan adanya industri atau pabrik di sekitar sawah. Berpotensi tercemar akibat kegiatan limbah industri ya jelas, itu baik dari limbah industri udara, cair maupun bersifat padat. Itu jelas akan mempengaruhi efektivitas ya, produksi pertanian, dan itu akan mengganggu ya, para petani dalam melakukan panen. Yang ketiga, lahan pertanian terancam akibat lahan konversi menular. Ya tadi yang Bapak sudah jelaskan bahwa lahan pertanian itu akan terancam ya ketika satu lahan itu sudah bisa dijadikan pabrik atau dijadikan perumahan, karena nanti di hari berikutnya atau di minggu depan atau kapanpun itu akan bisa menjadi lahan yang bisa dijadikan, itu akan jadi lahan pabrik. Nah, tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi lahan pabrik atau pemukiman karena kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan atau setiap perumahan. Lanjut. Nah, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Nah, pemukiman pada dasarnya menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, maka area yang dibutuhkan juga semakin banyak ya. Ya jelas ya, ketika kita melihat manusia semakin berkembang ya, masyarakat manusia dan manusia semakin banyak beranak pinak, maka mereka membutuhkan rumah. Nah, rumah adalah menjadi sandaran paling penting dalam kehidupan manusia. Nah, ketika manusia itu akan tumbuh semakin banyak, kita harus menciptakan rumah-rumah baru. Nah, hal ini menjadi lahirnya pemukiman-pemukiman baru. Lalu dampak apa yang ditimbulkan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman? Ya, pertama, luas pertanian semakin berkurang. Ya, memang ya jelas ketika semua daerah area pertanian dibangun perumahan, maka otomatis area pertanian akan semakin berkurang karena ada semakin unit-unit yang berkembang. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya ya. Jelas ketika lahan pertanian sudah dipakai ya untuk perumahan, ya otomatis petani mau nanam di mana kan? Karena petani sudah tidak bisa mengolah sawahnya lagi karena sawah sudah dijadikan perumahan. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau ya jelas. Ya, perumahan dibangun semua sudah menjadi beton, semi permanen, dan tidak ada yang hijau-hijau pemandangan, bahkan resapan air pun bahkan bisa dikatakan ketika sudah dibangun itu minim dan tidak ada pandangan sawah di depan kita. Ya, berkurangnya resapan air ya. Ketika dibangun sebuah perumahan, maka resapan air pun akan berkurang. Banyak sekali sekarang yang baru sadar
dan gencar melakukan pembukaan ruang terbuka hijau, lalu menciptakan lahan resapan air, terutama di kota-kota besar, karena melihat dampak yang ditimbulkan sangat terasa, terutama dampak banjir. Oke, sekian dulu. Terima kasih anak-anak yang telah menyimak materi dan presentasi video pembelajaran dari Bapak. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.